Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran biologi hari ini bersama Ibu? Harus semangat dong. Meskipun Ibu tahu kalian ini jam-jam sekarang itu kalian ngantuk, lemas, lapar, pengen pulang, tapi Ibu harap kalian masih bersemangat karena materi yang akan kalian pelajari hari ini itu sangat menarik untuk kalian pelajari karena materi ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi sebelum itu mari kita baca doa terlebih dahulu. Mangga kepada ketua kelasnya pimpin doa ya. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, alhamdulillah pada hadir ya. Alhamdulillah pada sehat-sehat, Ibu harap. Oke, kalian masih ingat materi minggu sebelumnya itu tentang apa? Ya, betul sekali, yaitu mengenai pemanasan global. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi tersebut, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab pemanasan global serta upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Nah, tapi sebelum itu, adakah yang masih ingat definisi dari pemanasan global? Ya, pemanasan global adalah peristiwa di mana meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi akibat aktivitas-aktivitas makhluk hidup, terutama itu manusia, yang berdampak pada perubahan iklim. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, pemanasan global ini sangat berdampak kepada kehidupan di permukaan bumi. Dengan meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, maka suhu di permukaan bumi pun akan semakin panas. Suhu yang semakin panas ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan. Contohnya apa saja? Ibu sudah jelaskan ya minggu lalu. Jadi contoh dampaknya itu misalkan mencairnya glasier, rusaknya terumbu karang, terus menipisnya lapisan ozon. Nah, itu tuh sangat berdampak terhadap kehidupan di permukaan bumi. Lalu apa yang akan terjadi jika pemanasan global ini terjadi terus-menerus tanpa dihentikan? Ya, kerusakan bumi beserta seluruh isinya. Mengerikan bukan? Apakah kalian mau bumi kita rusak? Tentu tidak, bukan? Karena pemanasan global ini sudah terjadi, maka yang kita lakukan itu sudah bukan mencegah lagi, akan tetapi menanggulangi atau memperbaiki dengan cara menghindari segala sesuatu yang dapat memicu pemanasan global. Lantas, apa saja faktor penyebab pemanasan global yang dapat kita hindari atau kurangi sebagai upaya untuk menanggulangi pemanasan global? Oke, tapi sebelum lanjut ke materi intinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Nah, Ibu sudah tulis di papan tulis ya, kalian bisa melihatnya, bisa membacanya, silahkan tulis juga jika perlu. Jadi, hari ini kalian akan melakukan diskusi kelompok terkait beberapa video yang akan Ibu tayangkan nanti. Nah, kalian harus menganalisis video-video tersebut, lalu kalian harus menjawab soal-soal yang ada di lembar diskusi yang nanti akan Ibu bagikan kepada setiap kelompok. Lalu, hasil diskusinya tersebut nanti kalian harus tuangkan ke dalam sebuah peta konsep. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu bukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan sangat baik. Allah memuat pembelajaran-pembelajaran berharga dalam kehidupan itu yang dituangkan ke dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, kita sebagai umat muslim tentunya harus mengimaninya dengan cara mempelajarinya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, materi pemanasan global ini juga disinggung dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah akan memberikan peringatan kepada manusia-manusia yang telah merusak dengan cara memberikan kepada mereka pelajaran, yaitu membuat mereka merasakan dampak dari perbuatan mereka sendiri. Nah, Allah itu berharap manusia akan kembali kepada jalan yang benar dan manusia merasakan sesal. Nah, kalian masih ingat bukan? Minggu kemarin itu Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk melakukan studi literasi mengenai faktor penyebab pemanasan global serta upaya penanggulangan pemanasan global. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana sih pengetahuan kalian mengenai materi ini. Maka dari itu, kalian akan melakukan diskusi kelompok hari ini. Mangga kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan berikan lembar diskusinya yang harus kalian isi. Lalu nanti Ibu akan tayangkan 3 buah video yang harus kalian analisis. Setelah itu, mangga perwakilan dari salah satu kelompoknya untuk maju ke depan ya, mengutarakan hasil diskusinya.
Apakah sudah selesai mengisi lembar diskusinya? Mangga ya, perwakilan dari kelompok yang ingin maju silahkan ke depan mengutarakan hasil diskusi kalian. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Beri tepuk tangan dong. Baik, biar Ibu pertegas ya. Jadi sebenarnya pemanasan global itu pada dasarnya disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia, sebagian besarnya ya. Contohnya seperti yang tadi sudah ditayangkan dalam video ya. Pemanasan global dapat disebabkan oleh berdirinya pabrik-pabrik yang menghasilkan gas karbon dioksida ke atmosfer, penggunaan kendaraan yang juga dapat menghasilkan karbon dioksida, pembangunan peternakan hewan yang menghasilkan gas metana secara berlebih, deforestation atau pengurangan lahan hijau tanpa penanaman kembali, penggunaan AC dan refrigerator yang menghasilkan CFC, serta meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Sebetulnya singkat saja. Dengan kita menghindari faktor-faktor penyebab yang dapat memicu pemanasan global, itu berarti kita sudah melakukan upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Namun, apakah kalian pernah menyadari hal-hal kecil yang selalu kalian lakukan setiap hari? Contohnya apa? Contohnya kalian menyalakan lampu padahal itu masih siang hari. Atau kalian menyalakan televisi padahal tidak ditonton. Kaliannya malah tidur gitu. Jadi dibiarkan berjam-jam menyala. Atau kalian menggunakan listrik itu tanpa perhitungan gitu. Jadi seenaknya saja. Nah, perlu kalian ketahui, hal-hal tersebut merupakan hal-hal kecil yang tidak kita sadari selalu kita lakukan setiap hari, dan itu ternyata dapat memicu pemanasan global. Maka dari itu, alangkah baiknya kita memperbaiki pola hidup kita yang buruk seperti itu terlebih dahulu, sebagai langkah awal untuk menanggulangi pemanasan global. Barulah setelah itu, kita menanggulangi pemanasan global dengan cara menghindari faktor-faktor yang sudah Ibu jelaskan di awal. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi pembelajaran hari ini? Tidak ada? Apakah kalian sudah mengerti semuanya? Oke, alhamdulillah ya, Ibu anggap kalian sudah paham mengenai materi ini. Nah, kalau begitu, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pengetahuan apa saja sih yang kalian dapatkan hari ini. Ada yang ingin berpendapat? Jika tidak ada, Ibu akan tunjuk secara random ya. Oke, mangga Daipa, silahkan. Apa yang dapat kamu simpulkan? Oke, terima kasih ya Daipa. Beri tepuk tangan dong teman-temannya. Baik, Ibu kira pembelajaran untuk hari ini sudah cukup ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar soal kepada kalian yang harus kalian isi sebagai evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Nah, soalnya itu cuma 5 soal, jadi Ibu hanya memberikan waktu kepada kalian untuk mengerjakannya selama 5 menit. Selamat mengerjakan! Apakah sudah selesai? Silahkan kumpulkan. Beri waktu Ibu 3 menit ya untuk memeriksa jawaban-jawaban kalian. Nanti akan langsung Ibu bagikan ya hasilnya. Wah, luar biasa ya, semuanya menjawab 5 soal yang diberikan itu dengan benar. Luar biasa kalian. Oke, Ibu anggap kalian sudah paham mengenai materi ini ya. Alhamdulillah, berarti materi yang Ibu sampaikan itu dapat kalian tangkap dan semoga kalian dapat menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat peta konsep terkait materi pemanasan global ini. Nanti peta konsepnya dikumpulkan via Google Classroom. Nanti akan Ibu buat portalnya. Dan ini merupakan tugas individu ya, jadi kalian kerjakan masing-masing dan buat sekreatif mungkin. Karena materi pemanasan global ini sudah selesai, maka minggu depan kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai sistem tata surya. Nah, seperti biasa, maka kalian lakukan studi literasi terlebih dahulu ya mengenai sistem tata surya sebagai bekal awal kalian untuk mengikuti pembelajaran minggu depan. Oke, Ibu cukupkan untuk hari ini. Kalian semangat terus ya, jaga kesehatan. Jangan lupa kerjakan tugas peta konsep dan studi literasinya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.